Sama ya pastinya WWE SmackDown. But I think right now we are better than Friends League, so we still improve. Apalagi waktu mereka masuk Liga Champion kan, langsung pada percaya tuh mereka akhirnya sama Arab Saudi. Ini sebenarnya udah lama nih gue pengen bahas ini, tapi entah kenapa keskip mulu sama yang lain. Ya, gue yakin lu pada tau lah, kalau Arab Saudi makin kesini mereka tuh makin gencar ngadain event-event olahraga. Kayak misalnya bola aja, itu kan pemain-pemain bintang kan pada ditarikin ya. Dan selain bola ternyata masih ada banyak banget nih bidang olahraga yang dapat dukungan dari Arab Saudi. Termasuk yang terbaru tuh eSport World Cup, turnamen eSport terbesar yang pernah ada di dunia. Nah, itu di Arab Saudi tuh diadainnya tuh. Tapi kenapa ya Arab Saudi sengebet itu buat nguasain olahraga? Emang apa untungnya buat mereka nih? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas kenapa Arab Saudi pengen nguasain dunia olahraga di Learning by Googling. Ya, kalau ngomongin soal latar belakang kenapa Arab Saudi pengen jadi penguasa olahraga dunia, ini alasannya sebenarnya udah sering gue bahas nih. Semuanya tuh karena minyak. Kenapa minyak? Oke, gue terangin lagi deh dikit di sini. Kali ada yang belum pernah lihat penjelasan gue tentang ini di video yang lain kan? Jadi Arab Saudi tuh kan mereka tuh salah satu negara penghasil minyak terbesar di dunia ya. Tapi karena nggak ada sumber daya lain, akhirnya Saudi tuh jadi terlalu bergantung sama minyak. Dan ini bisa jadi masalah buat mereka nih. Kayak contohnya di tahun 2020, waktu Saudi sama Rusia, dua negara penghasil minyak dunia, mereka ngelakuin perang harga minyak. Nah, gara-gara itu Arab Saudi masih sangat bergantung sama minyak, mereka jadi bener-bener terdampak. Dan kalau menurut Middle East Eye, perang harga ini tuh ngebikin keuntungan ekspor minyak Saudi jadi turun drastis dibanding tahun sebelumnya. Yang artinya ya pendapatan negaranya juga ikutan terdampak nih, juga ikutan turun nih. Nah, kalau menurut beberapa sumber, walaupun permintaan terhadap minyak tuh masih tinggi dan cenderung naik, tapi tetap ada kemungkinan peningkatan permintaannya tuh bakal melambat. Atau bahkan malah turun permintaannya. Dan kalau sampai ini kejadian, ya jelas ini bahaya lah buat Arab. Ya bayangin aja, kalau sampai permintaan terhadap minyak turun, berarti kan Arab tuh bakal kehilangan pendapatan utama negaranya dong. Dan ini ya jelas bahaya. لكن لما نتكلم عن الناحية الأخرى من ناحية السبلاي تجد السبلاي يفقد أسرع بكثير من انخفاض الطلب على النفط. Dan kita harus ingat juga, Arab Saudi itu kan negara yang dikuasain sama dinasti ya, dikuasain sama keluarga Al Saud. Dan selama ini dinasti Al Saud ini, mereka bisa dapat kepercayaan masyarakat Arab buat terus mimpin mereka, yaitu tuh berkat uang dari minyak ini. Soalnya berkat uang minyak, masyarakat Arab Saudi tuh jadi dapat banyak hal kan, mulai dari fasilitas gratis, dikasih jaminan kerja, bahkan nggak diwajibin buat bayar pajak. Dan itu bisa begitu ya karena penghasilan negaranya tuh gede banget dari minyak. Terus selain itu, Arab juga bisa sampai punya kekuatan lobby politik internasional, yaitu tuh karena mereka punya sumber daya yang krusial banget. Mereka punya si minyak ini. Makanya kalau sampai tren permintaan minyak dunia menurun, ya jelas itu bakal bahaya dong buat mereka. Makanya mulai tuh muter otak Arab di sini. Gimana caranya ya biar mereka bisa dapat duit dari sektor lain selain minyak. Sambil pastinya mereka juga tetap menjaga kepercayaan masyarakat dan posisi mereka di kekuatan politik dunia. Ini gimana caranya ya? Solusinya apa nih? Mikir-mikir-mikir, ketemu deh tuh solusinya. Solusi yang namanya Saudi Vision 2030. Apaan tuh? Saudi Vision 2030 ini tuh semacam program perencanaan pembangunan ekonomi Arab Saudi biar nggak bergantung lagi sama minyak. Makanya Arab Saudi kan lagi gencar-gencarnya ngebuka diri kan sekarang kan. Dari yang sebelumnya dikenal sebagai negara yang sangat konservatif, yang sangat menjaga nilai-nilai Islam tradisional. Nah itu berubah tuh sekarang tuh jadi Arab Saudi yang lebih modern. Ya gue yakin lu pasti pernah denger lah berita-berita yang bilang kalau di Arab Saudi tuh sekarang bioskop udah dibuka lagi. Terus cewek-cewek juga itu udah bisa punya SIM dan bisa keluar rumah sendiri. Padahal dulunya semua itu dilarang tuh. Ya pokoknya kalau dulu tuh bioskop nggak ada, penyiar TV perempuan dibatasin banget, cewek-cewek kalau mau keluar rumah harus didampingin sama suami atau walinya. Nah itu sekarang semuanya tuh berubah. Ya intinya sekarang Arab Saudi tuh sangat ngebuka diri banget lah, dengan tujuan biar orang-orang dari berbagai negara di dunia mau ngunjungin Arab Saudi. Nah, biar orang tertarik pengen ke sana, salah satu sektor yang dikembangin banget ya pastinya sektor pariwisata dong. Makanya kan akhirnya di sana Halloween sempat diadain, terus mereka juga bikin neon segala macem, ya itu semua tuh buat narik turis. Dan selain berinvestasi di negaranya sendiri, Arab Saudi juga tuh mulai gencar nanam modal ke berbagai perusahaan asing. Mulai dari perusahaan di Timur Tengah, Asia, bahkan sampai Amerika Serikat. Terus bidang investasinya juga macam-macam, mulai dari perbankan, teknologi, bahkan sampai yang mau kita bahas ini, olahraga. Nah, iki.
For those who don't know what Vision 2030 is, it's the kingdom's plan to diversify the economy away from oil and strengthen and empower emerging or new sectors such as tourism, such as sports, improve the quality of life for Saudis. Ya ini mungkin kalau dilihat sekilas, apalagi bukan sama penikmat olahraga, ini kalau dibandingin sama investasi di bidang perbankan atau teknologi, investasi di bidang olahraga tuh kelihatannya kayak remeh banget kan? Kayak kalau kita lihat di teknologi deh misalnya. Beberapa perusahaan teknologi yang disuntik dana dari Arab Saudi, kayak Uber, Meta, PayPal, sama salah satu yang paling gede itu perusahaan kendaraan listrik dari Amrik, yang namanya Lucid Motors. Itu mereka tuh kan perusahaan-perusahaan teknologi gede ya, yang pastinya bisa ngasih banyak pemasukan ke Arab Saudi nantinya. Nah, sektor olahraga apa iya bisa dibandingin sama teknologi ini? Apa iya impact-nya bakal se-impactful teknologi? Dan ternyata bisa banget, bahkan bisa lebih gede loh. Kenapa bisa? Ini enaknya kita pakai contoh kasus kali ya, biar lebih kebayang nih. Ya, buat lu yang suka bola, khususnya EPL, Liga Inggris, pasti lu tau lah sama yang namanya Newcastle United. Nah, Newcastle kan dari tahun 2021 mereka tuh udah jadi punyanya Arab kan? Atau tepatnya dibeli sama konsorsium yang dipimpin sama Public Investment Funding. Atau disingkat PIF, sebuah lembaga pendanaan yang dimilikin sama Arab Saudi. Dan investasi PIF di Newcastle tuh nggak main-main loh. Nih, kalau menurut search party disebut, PIF tuh sampai ngegelontorin dana hampir 400 juta dolar buat Newcastle. Dan angka ini ngebikin klub ini jadi salah satu klub terkaya di Liga Inggris. Ya, walaupun dengan duit segitu hasilnya tuh mungkin belum terlalu kelihatan wah banget ya. Iya, emang mereka sempat tembus Liga Champion 2 musim lalu. Tapi kan musim kemarin mereka peringkat 7 kan? Ini peringkat jelek loh. Ya, walaupun masih di atas MU sih. I remember the first time when I walked into St. James Park. It was one magical electrical moment for me. What I felt, and I'm not saying because, I'm the chairman, what I felt when I walked in. It's just magical. Nah, kalau dibandingin sama investasi Arab di bidang teknologi yang gue sebutin tadi, nilai investasi PIF ke Newcastle tuh bisa dibilang lebih kecil loh. Tapi walaupun nilainya lebih kecil, tapi ternyata dampak investasi ini tuh gede banget buat Arab Saudi. Atau tepatnya dampak buat pengaruh Arab Saudi di Inggris. Nah. Iya, jadi kalau menurut Middle East Eye, diambil alihnya Newcastle sama Arab Saudi ini tuh ngebikin kepercayaan masyarakat Inggris ke Arab Saudi tuh jadi meningkat. Khususnya di sini kepercayaan masyarakat Newcastle-nya. Ya, kalau lu ingat, proses pembelian Newcastle tuh kan emang sempat ketunda-tunda kan? Dan salah satu penyebabnya tuh soalnya ada kekhawatiran kalau sampai Arab jadi pemilik Newcastle, ditakutkan Arab tuh jadi banyak cawe-cawe entar di klub atau bahkan di liga. Ditakutkannya gitu tuh. Tapi ternyata faktanya setelah semuanya resmi dan berjalan, Arab Saudi tuh nggak banyak ikut campur. Dan Newcastle juga pelan-pelan jadi naik level kan. Nah, ngelihat ini masyarakat Newcastle jelas senang dong. Apalagi waktu mereka masuk Liga Champion kan. Langsung pada percaya tuh mereka akhirnya sama Arab Saudi. Bahkan efeknya kalau lebih luas lagi, kalau efeknya secara nasional disebut kalau kerjasama ini tuh sampai ngebikin kasus Islamofobia di Inggris tuh jadi menurun loh. Ini jatuhnya mantap kan? Nilai investasinya nggak gede, apalagi kalau dibandingin sama bidang lain. Tapi influence-nya, pengaruhnya itu bisa langsung dirasain sama masyarakat. Dan itulah makanya sektor olahraga tuh jadi salah satu sektor investasi yang diperhitungkan di dalam Saudi Vision 2030. Dan sejujurnya kalau ngomongin PIF ini, gue sedih sih. Soalnya udah berkali-kali muncul rumor yang bilang PIF tuh pengen beli Inter. Itu sering banget tuh rumornya tuh muncul tuh kayak gitu tuh. Nah, sebagai Interisti sejati ya gue jelas seneng dong dengernya dong. Akhirnya klub kesayangan gue jadi klub kaya nih. Mikirnya gitu kan. Tapi ya faktanya rumor doang, nggak pernah kejadian. Endingnya malah ditarik leasing klubnya sekarang. There was no other buyer who was going to come in at that price and was going to promise the investment that they did, and therefore that's why they would support it, given the potential investment for the city, the potential benefit for the city, and hopefully its residents as well. Dan nggak cuma investasi di klub luar, pemain luar yang gila-gila juga mereka tuh pada dibawa tuh ke Saudi tuh. Apalagi abis Ronaldo ditarik ke Al Nassr, dari situ langsung tuh banyak yang ngikut. Dari mulai Benzema, Neymar, Sergej Milinkovic-Savic, siapa lagi tuh, Kante, terus Jota, Firmino, Mane. Wah, pokoknya banyak banget deh.
Ya zaman dulu mana pernah sih kita kebayang ada bocah main bola nyeker pakai jersey Al Nassr, nggak pernah kebayang kan? Nah sekarang gue sering banget tuh lihat yang begitu tuh. Ya sebelum Ronaldo ke Arab, mana pernah sih kita ngedenger Al Nassr, Al Ittihad, Al Hilal, nggak pernah kan? Sekarang sampai Al Tayy aja tuh gue tahu loh. Sumpah ada klub bola Arab namanya Al Tayy itu ada, lu cek aja. Terus yang tadinya yang ke Arab tuh cuma pemain-pemain bintang yang udah mau pensiun, nah sekarang yang masih usia produktif dan bahkan yang masih muda kayak Bento, itu mereka pada ke Arab juga tuh. Makanya ngelihat tren ini, Ronaldo kan sampai bilang, "Saya yakin dalam beberapa tahun ke depan, Saudi Pro League akan menjadi salah satu dari 5 liga terbaik dunia." Gimana nih? Gimana? Lu setuju sama komen doi atau menurut lu ini masih sangat kejauhan nih? Yang mana nih? Silakan komen. To be honest, I think the Saudi League is not worse than French League, to be in my opinion. They can say whatever they want, it's just my opinion, and I play there 1 year, so I know what I'm talking about. But I think right now we are better than French League, so we still improve. Dan yang lebih ngeri lagi, Arab tuh nggak cuma investasi di bola ya. Emang invest di mana lagi? Masih menurut search party disebut, sejak Muhammad bin Salman jadi putra mahkota Arab Saudi dan jadi pemimpin de facto-nya, Arab Saudi lewat PIF tadi, mereka tuh udah nginvestasiin banyak dana ke berbagai event olahraga internasional. Contoh misalnya golf deh. Disebut PIF tuh udah ngegelontorin dana sampai kurang lebih 2 miliar US dollar buat ngebikin golf tour. Buat ngebikin kompetisi internasional sendiri yang dikasih nama LIV Golf. Nah, LIV Golfnya Arab ini sekarang mereka tuh udah gabung sama PGA Tour, udah gabung sama kompetisi golf paling bergengsi di dunia. Dan nggak cuma ke liganya, PIF juga berinvestasi ke atletnya. Mereka berinvestasi ke pegolf ternama dunia. Jadi ya udah, paling megang lah udah mereka di golf. Atau contoh lain lagi deh, F1. Di tahun 2021, Arab Saudi tuh berinvestasi sebanyak 500 juta USD ke McLaren Racing, salah satu tim F1 dari Inggris. Dan nggak cuma ke timnya, di tahun yang sama, Arab Saudi juga buat pertama kalinya, mereka tuh jadi salah satu tuan rumah F1. Dengan ngegelontorin dana cuma 65 juta USD aja. Terus selain golf sama F1, Arab Saudi juga rela ngegelontorin dana buat penyelenggaraan berbagai event olahraga lain. Kayak tinju, pacuan kuda, sama ya pastinya WWE, SmackDown. Ya kan, udah beberapa kali kan pertandingan SmackDown diadain di Arab. Dan kalau ngomongin SmackDown di Arab tuh, gue ingetnya tuh yang tahun lalu kalau nggak salah. Waktu ada aktor Arab yang namanya Ibrahim Al-Hajjaj, dia tuh naik ke ring, terus make The People's Elbow. Dia make jurusnya The Rock. Nah itu kerasa banget tuh, cringe-nya. Ya tapi di luar cringe-nya harus kita akuin ini gila sih. Zaman gua kecil doyan SmackDown tuh nggak pernah kebayang gua kalau SmackDown tuh bakal ada di Arab. Ya kan? Ya tapi sama kayak gua nggak pernah ngebayangin Ronaldo bakal main di Arab juga sih. Terus selain yang udah kejadian, selain yang udah terwujud, masih ada juga nih rencana-rencana kolaborasi lain di berbagai cabang olahraga. Kayak rencana collab Arab bareng Liga Tenis ATP Tour, terus ada Asian Winter Games 2029, FIFA World Cup 2034, sampai yang paling baru nih, Arab Saudi jadi tuan rumah Piala Dunia e-sport. Ini sejujurnya gue nggak terlalu ngerti tentang e-sport ya, jadi ya tolong koreksi nih kalau ada salah nih. Jadi kalau menurut beberapa sumber, e-sport World Cup di Arab tuh itu bisa dibilang jadi turnamen e-sport terbesar yang pernah diselenggarakan di dunia. Ya biasanya kan pertandingan e-sport tuh kan digelarnya sendiri-sendiri kan, Dota 2 sendiri, PUBG sendiri, CSGO sendiri. Nah di event e-sport World Cup di Arab, tim-tim e-sport dari seluruh dunia tuh mereka tuh bakal berkompetisi di berbagai game sekaligus. Dan kalau udah sebesar ini ya pastinya hadiahnya nggak main-main dong. Nah kalau menurut website resminya, eSport World Cup tuh jadi turnamen eSport dengan hadiah terbesar yang pernah ada. Dengan total hadiah mencapai 60 juta US dollar. Dan ingat jumlah segitu tuh itu baru hadiahnya, bukan biaya penyelenggaraannya. Gila. Jadi nyesal gua nggak fokus ngegame di hidup ini. Welcome to the Esports World Cup. Get ready for 8 action-packed weeks of competition featuring the world's leading games, where the world's top esports clubs and over 1,500 players
compete for a life-changing prize pool of more than $60 million, the largest prize pool in esports history. Tapi ya di luar hingar-bingarnya sebenarnya banyak rumor miring juga nih soal ambisi Arab Saudi yang mau nguasain banyak bidang olahraga. Banyak dianggapnya apa yang dilakuin sama Arab Saudi ini tuh itu nggak lebih dari sport washing aja. Apaan tuh sport washing? Simpelnya sport washing tuh upaya memperbaiki image negara atau tokoh politik yang buruk lewat olahraga. Contoh kasus sport washing tuh misalnya kayak waktu Jerman yang dikuasain sama Nazi jadi tuan rumah Olimpiade tahun 1936. Nah itu sport washing tuh, image Jerman waktu itu jadi bagus tuh berkat itu. Nah Arab Saudi sekarang dianggapnya mereka tuh lagi ngelakuin sport washing ini. Mereka dianggapnya pengen nutupin image buruk mereka yang keras segala macam, terutama buat negara-negara barat, lewat event-event olahraga. Atau kalau pakai contoh kasus, Arab Saudi tuh dituduh ngelakuin sport washing buat nutupin keterlibatan mereka di perang Yaman. Di perang yang udah pernah kita bahas di video ini. Sama dibahas di shorts ini juga nih. Yang waktu itu ada bapak-bapak ngomong ngaco gitu. Apa kabar ini bapak ya? Terus selain dituduh sport washing, kegiatan investasi ke bidang olahraga ini juga tuh sering dianggap sebagai cara mudah Arab Saudi biar dapat simpati dari masyarakat mereka. Apalagi kalau menurut survei disebut, penduduk Saudi sekarang, mereka tuh didominasinya sama yang umurnya tuh di bawah 35 tahun. Dan mereka hampir seperempatnya itu pengangguran. Nah di sini Arab Saudi mereka tuh dianggapnya tuh sengaja ngasih semacam candu gitu lewat event-event olahraga tadi, biar masyarakat Saudi lupa kalau sebenarnya negara mereka juga tuh lagi banyak masalah. Bisa gitu juga ya teorinya ya. Terus yang disayangkan sama orang-orang juga, gara-gara olahraga ini, Arab Saudi tuh jadi kayak melonggarkan aturan perzinahan mereka gitu. Ya soalnya Ronaldo sekeluarga mereka pindah ke Arab kan. Nah dia sama ceweknya tuh kan belum nikah, walaupun udah punya anak segala macem ya, tapi belum nikah. Jadi ya jatuhnya kumpul kebo lah. Nah ini buat banyak orang harusnya nggak boleh dong di Arab kayak gini, harusnya Ronaldo dihukum dong. Tapi ternyata kalau menurut pengacaranya Ronaldo, dia bilang peraturannya tuh sekarang tuh udah berubah. Soalnya pemerintah Arab, mereka tuh udah nggak lagi ikut campur sama urusan WNA di sana. Jadi lu mau berduaan sama lawan jenis di hotel segala macem selama lu WNA, ya itu bukan urusan kita. Menurut pengacara Ronaldo tuh sekarang kayak gitu di sana. Dan ini sebenarnya sejalan sama statementnya Komisi Pariwisata dan Komite Nasional Saudi yang bilang semua warga negara Saudi diminta menunjukkan kartu identitas keluarga atau surat nikah saat check-in ke hotel. Namun ini tidak berlaku bagi turis asing. Dan karena Ronaldo jatuhnya WNA, ya udah aman lah doi. Dan menghadapi tudingan-tudingan miring kayak sport washing tadi, Muhammad bin Salman dia tuh sempat ngasih statement yang kayak nyindir balik gitu. Dia bilang, kalau sport washing ini bisa membuat GDP Saudi naik 1% saja, maka saya akan melanjutkan sport washing. Kayak ditantangin balik ya sama doi ya. Tapi kalau menurut lu sendiri gimana? Apakah yang dilakuin Saudi ini emang sport washing? Atau ini tuh cuma tuduhan pihak-pihak yang terusik dan sirik aja sama terobosannya Saudi? Yang mana nih? Silakan komen. The sport washing gonna increase my GDP by 1%, and then I will continue doing sport washing. You're okay with that term? I don't care. I have 1% growth of GDP from sport, and I'm aiming for another 1.5%. Call it whatever you want. We're gonna get that 1.5%. Oke, sekian dari Beguging kali ini tentang kenapa Saudi menginginkan semua olahraga, semua jenis olahraga. Dan ini buat fansnya Messi atau Ronaldo, walaupun gue banyak nyebut Ronaldo di sini, tapi bukan berarti gue fansnya Ronaldo ya, tapi bukan berarti juga gue fansnya Messi. Enggak, gue bukan fans dua-duanya. Pemain favorit gue tuh udah pensiun, namanya Marco Materazzi. Tuh, itu tuh favorit gue tuh doi itu. Ya kalau lu merevisi kayak gue udah salah, atau lu mau nanya, atau lu mau nambahin yang nggak ada di video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Kali-kali diriku kau hujat, padahal ini semua kodrat.